Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman berhari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya di channel ini, dan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan. Apakah seorang suami yang melanggar taklid talak sudah otomatis jatuh talak atau sudah otomatis cerai? Melanggar taklid talak misalnya tidak memberikan nafkah 6 bulan berturut-turut, kemudian menyakiti istri dan istri tidak ridho. Apakah kalau seorang suami melakukan itu sudah otomatis cerai atau talak? Teman-teman semuanya, menjawab pertanyaan seperti itu, kita akan memulai apa itu taklid talak. Nah, taklid talak itu biasanya diucapkan atau dibacakan oleh suami setelah akad nikah. Itu semacam janji nikah. Jadi diantaranya yang biasanya dibacakan itu adalah apabila suami tidak memberikan nafkah 6 bulan berturut-turut, kemudian menyakiti istri, kemudian istri tidak ridho. Istri boleh menggugat, yang kebanyakan istri berhak menggugat ke pengadilan agama. Ya, teman-teman semuanya. Jadi yang ditanyakan tadi adalah tidak memberikan nafkah 6 bulan berturut-turut, terus kemudian menyakiti istri tidak ridho. Apakah itu otomatis cerai? Ternyata teman-teman semuanya harus terpenuhi empat-empatnya. Selain tidak ridho, istri juga harus mengajukan gugatan ke pengadilan agama jika muslim. Artinya apabila seorang suami tidak memberikan nafkah 6 bulan berturut-turut, kemudian menyakiti, kemudian istri tidak ridho, itu memang melanggar taklid talak. Tapi ada satu lagi yang belum terpenuhi, yaitu gugatan ke pengadilan agama jika muslim. Apabila hanya 3 tadi, itu belum jatuh cerai, artinya belum terjadi talak. Nah, statusnya secara undang-undang masih tetap sebagai suami istri, seperti itu. Jadi kalau memang seorang istri ingin jatuh talak, maka yang keempat tadi harus menggugat ke pengadilan agama. Dan apabila nanti disetujui oleh hakim atau pengadilan atau istilahnya diterima gugatannya, maka jatuhlah talak. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi misalnya apabila ada seorang suami pergi begitu saja, tidak memberikan nafkah, kemudian apalagi menyakiti istri terus juga tidak ridho, ya tidak, itu belum otomatis cerai, karena harus ada syarat satu lagi, yaitu menggugat. Jadi misalnya pun perginya lama itu kan seorang suami, tapi ketika belum ada gugatan dari istri ke pengadilan agama, itu tetap tidak jatuh talak, seperti itu. Statusnya secara undang-undang masih sebagai suami istri. Dan ketika masih statusnya sebagai suami istri, maka seorang istri yang diperlakukan seperti itu, yang taklid talaknya sudah dilanggar oleh suami, itu belum boleh menikah kembali, karena memang belum cerai gitu secara undang-undang. Maka harus apabila mau menikah kembali, harus diurus dulu gugatan ke pengadilan agama jika muslim. Apabila nanti diterima oleh hakim dan keluar akta cerainya, itu artinya selesai hubungannya dengan suami yang melanggar taklid talak tersebut dan boleh melakukan pernikahan kembali dengan orang lain. Ya, kira-kira teman-teman seperti itu penjelasan singkatnya. Jadi tidak otomatis cerai atau jatuh talak apabila hanya melanggar saja, tapi tidak digugat ke pengadilan, karena perceraian itu hanya sah ketika dilakukan di depan hakim atau di pengadilan. Ya,
Kira-kira teman-teman seperti itu penjelasannya. Mungkin bisa disosialisasikan lagi kepada teman-teman yang lain. Jadi seorang istri yang ditinggal oleh suami harus digugah dulu kalau mau perceraiannya sah, atau kalau mau menikah kembali dengan orang lain. Iya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih, silahkan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.